Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang paling saudara dambakan di saat sedang dalam penderitaan? Saya yakin kita semua akan mendambakan kelepasan. Segera terlepas dari beban penderitaan itu dan boleh menikmati kehidupan yang lebih menyenangkan. Mungkin saat kita sakit, kita pasti sangat membutuhkan kesembuhan. Saat kita lapar, kita akan mencari makan agar rasa lapar kita segera berlalu. Siapa sih yang ingin berlama-lama dalam penderitaannya? Memang inilah, saudaraku, kecenderungan manusiawi kita. Dan tidak ada salahnya dalam hal ini. Sebagai manusia sejati, tentu saja Tuhan Yesus pun punya dambaan seperti itu. Bisa saudara bayangkan betapa lelahnya tubuh Yesus saat itu. Setelah pergumulan rohani yang begitu berat di Taman Getsemani. Itu digambarkan Yesus dalam Matius 26 ayat 38 dengan berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Ia tidak sempat tidur, tidak ada waktu untuk beristirahat. Belum lagi proses pengadilan Pilatus dan Herodes yang begitu mencekam. Kini tubuh itu penuh luka. Tetapi saudaraku, ia harus tetap berjalan menuju ke tempat penyaliban. Hal ini sangat tergambar jelas dalam perikop kita dari Lukas pasal 23 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-32. Apakah ia ingin lepas dari penderitaan itu? Pasti. Tetapi kenapa ia tidak lari saja? Tidak ada, saudaraku. Yesus tidak mau dan tidak akan lari dari tanggung jawab, dari misi penyelamatan yang dipercayakan Sang Bapa. Ini adalah hal yang menarik, saudaraku. Padahal Yesus mampu untuk melakukan. Tetapi hebatnya, bukan saja sekedar tetap berada dalam penderitaan itu. Di saat-saat yang berat itu Yesus juga tidak kehilangan kasih. Ia tetap berlimpah dalam kasih. Yesus berkata kepada para perempuan yang menangisi dan meratapi dia dalam ayat 28. "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ya, memang Yesus tidak perlu dikasihani, saudaraku. Dia juga tidak perlu dibela-bela. Kita tidak perlu marah karena Yesus diperlakukan tidak layak. Buanglah jauh-jauh perasaan itu, saudaraku. Karena memang Yesus datang ke dunia ini untuk itu. Ia harus menanggung segala hukuman dosa-dosa kita. Bahkan dosa-dosa kita jugalah yang telah membuat Yesus harus disalibkan. Hidup kita yang gak becus bagi Tuhan dan sesama, itulah yang harus disesali. Hancurnya dan kelamnya masa depan kita justru karena kebobrokan moral, perilaku yang jahat. Itulah yang harus ditangisi. Dan jangan hanya menangis, bertobatlah. Tinggalkanlah semua yang melukai dan mendukakan hati Yesus dan sesama. Lalu mulailah hidup yang baru, agar Tuhan Yesus dipermuliakan. Ini yang Yesus mau kita lakukan, saudaraku. Inilah urusan kita yang sesungguhnya selama kita hidup dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Yesus mampu menjalani semua itu? Jawabannya sesuai dengan tema kita saat ini. Ketika Yesus mengalahkan dirinya sendiri. Panggilan untuk mengalahkan diri sendiri, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kita dan para muridnya jauh sebelum peristiwa Jumat Agung. Ketika ia menyampaikan 3 syarat mengikut Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Jangan pernah berpikir untuk bisa pikul salib kalau tidak kita mulai dengan penyangkalan diri. Dimulai dengan mengalahkan ego kita masing-masing, lalu membiarkan Tuhan Yesus benar-benar menguasai kita dan menata setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ini menjadi panggilan
bagi kita semua saudaraku sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus dan yang telah menikmati kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jika ini sungguh-sungguh kita lakukan, maka percayalah saudaraku, kemenangan Kristus akan sempurna kita nikmati, terutama saat Tuhan Yesus datang kembali. Saudaraku, janganlah tunda-tunda lagi, karena waktu Tuhan itu sungguh dan sudah sangat dekat. Amin.